Pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba yang ditemukan di dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengkonsumsi narkoba. Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Bareskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro, kami sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida dengan juru kamera Laksana Tiara di Markas Besar Polisi Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, bagaimana informasi terkini mengenai kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima ini? Iya, Priska dan juga pemirsa, untuk sidang kode etik yang nantinya yang sudah digelar di TNCC Polri berkaitan dengan adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat ex Kapolres Bima Kota Nusa Tenggara Barat AKBP Didik Putra Kuncoro ini masih berlangsung di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan, di mana tadi untuk sidang berlangsung sekira pada pukul 9.40 dan untuk sidang kode etik sendiri dilakukan secara tertutup sehingga tentunya kami awak media tidak dapat melihat secara langsung bagaimana proses persidangan dimulai. Dan tadi kami pun juga menyaksikan begitu ya bahwa di area gedung TNCC ini sudah ada sejumlah petugas dari Divpropam Polri yang berjaga tentunya untuk menjaga agar proses sidang kode etik ini berlangsung dengan kondusif. Dan untuk sidang kode etik ini nantinya tentunya akan dipimpin oleh Majelis Komisi Kode Etik Polri, di mana sidang kode etik ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme penegakan disiplin di lingkungan Polri sendiri. Dan untuk sidang ini tentunya akan menggali sejumlah hal-hal yang berkaitan dengan adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat AKBP Didik Putra Kuncoro. Di antaranya adalah akan menggali berkaitan dengan bagaimana AKBP Didik Putra Kuncoro ini memiliki barang bukti narkoba, lalu juga pihak-pihak mana saja yang terlibat, dan inti utama dari sidang kode etik ini adalah nanti akan menentukan bagaimana status keanggotaan dari AKBP Didik Putra Kuncoro. Apakah nanti akan diterapkan ataupun juga akan diberlakukan sanksi berat seperti PTDH ataupun juga pemberhentian tidak dengan hormat, atau sanksi lainnya seperti mutasi dan juga sanksi-sanksi lainnya. Dan Priska dan juga pemirsa, kalau kita menarik mundur sedikit begitu ya, bahwa AKBP Didik Putra Kuncoro selaku ex Kapolres Bima Kota ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba usai dilakukan adanya gelar perkara pada hari Jumat 13 Februari 2026 lalu, di mana dalam gelar perkara yang digelar tersebut ini AKBP Didik Putra Kuncoro dinilai bersalah karena memiliki koper berwarna putih yang berisi narkoba yang ditemukan di salah satu kediaman milik bawahannya, yakni Aibda Dianita di area Tangerang, Banten, di mana dalam koper tersebut ini terdapat sejumlah barang bukti narkoba, di antaranya seperti sabu seberat 16 gram, lalu juga ekstasi ada 49 butir, hingga aprazolam, happy five, dan juga ketamin. Dan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, diketahui bahwa AKBP Didik Putra Kuncoro memang tidak ditahan karena masih dalam penempatan khusus oleh Divpropam Polri. Dan dari pihak kepolisian pun juga telah menggelar ataupun juga melakukan uji tes sampel rambut menggunakan metode hair follicle drug test. Dan dalam uji sampel rambut tersebut ini diketahui bahwa AKBP Didik Putra
Putra Kuncoro ini positif menggunakan narkoba. Selain melalui proses sidang kode etik nantinya, usai sidang kode etik selesai, begitu ya prosesnya, nanti akan ada juga proses secara pidana di mana AKBP Didik Putra Kuncoro ini dijerat dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman mencapai seumur hidup dan atau 20 tahun penjara dan juga denda hingga mencapai 2 miliar rupiah. Kita akan nantikan nanti bagaimana hasil dari sidang kode etik ini karena hingga saat ini pun juga masih berlangsung. Tentunya yang menyita perhatian publik ini adalah nanti apakah dari pihak Divpropam Polri akan memberlakukan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau tidak terhadap pihak yang bersangkutan. Sebentar demikian, kembali ke Anda, Priska. Ya, terima kasih rekan Amrina, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Viral di media sosial. Alamat rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah berubah menjadi Tembok Ratapan Solo. Perubahan nama itu juga bisa dilihat di aplikasi pencari lokasi Google Maps. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo. Tanda Tembok Ratapan Solo ini bisa dilihat jika membuka aplikasi pencari lokasi Google Maps. Hal itu membuat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merespon. Ia menilai penamaan lokasi rumah Jokowi dengan nama Tembok Ratapan Solo adalah bentuk kreativitas. Rumah Jokowi memang tak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada warga yang ingin bertemu dan hal ini membuktikan bahwa Jokowi dicintai masyarakat. Sebelumnya nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps berada di lokasi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Fenomena ini diperkuat oleh sebuah video seorang pemuda yang beraksi seolah sedang meratap di depan gerbang rumah tersebut. Hingga kini rumah Jokowi memang masih didatangi oleh banyak orang, mulai dari tokoh nasional, relawan, hingga masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali memusnahkan ratusan kilogram barang bukti penyalahgunaan narkoba. Salah satu barang bukti yang diamankan adalah rokok elektrik yang mengandung narkoba. Lebih dari 100 kg barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada periode Januari 2026. Dari total 102 kg barang bukti yang dimusnahkan, diantaranya terdiri dari 99 kg sabu, 889 gram ganja, 953 gram tembakau berkandungan ganja sintetis padat, dan 960 ml narkoba sintetis cair. Barang bukti berbagai jenis narkotika golongan pertama ini diamankan dari 5 tindak pidana kasus penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh, Banten, dan Jakarta. Dari 438 sampel uji di dalam penelitian kami, itu 23,97% itu mengandung narkoba. Kemudian dalam proses sidik yang tujuannya adalah untuk pro justisia, itu 100% dari sampel yang disampaikan pada penyidik kepada kami adalah positif narkoba. Dan narkobanya ini adalah berbagai macam. Jadi ada narkoba yang masih dalam konvensional istilahnya. Jadi ada ecstasy, ada THC, kemudian ada metamfetamin, tapi juga ada NPS. Jadi artinya bahwa penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi terkait pelarangan penggunaan vape di masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Focus Group Discussion yang digelar pada Rabu 18 Februari 2026. Vape atau rokok elektrik dinilai menjadi sarana untuk alat konvensional penggunaan zat adiktif sabu, ekstasi, hingga metamfetamin. Transaksi jual beli vape juga dinilai sudah mengancam anak-anak. Banyak anak di bawah umur yang diketahui menggunakan vape, meskipun vape hanya diperuntukkan bagi usia 21 tahun ke atas. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jemi Jasin, iNews melaporkan.